Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 14 Maret 2021, kembali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di IMPA Online kelas Batita TK tanggal 14 Maret 2021. Hore! Adik-adik semuanya, hari ini Kak Dea akan bertugas menjadi liturgos, Kak Ica akan bertugas sebagai pelayan firman, Kak Keket akan bertugas sebagai pemain musik dan editor video. Adik-adik semuanya, Kak Dea sebelum masuk ke dalam ibadah ingin menanyakan dulu nih, kabarnya adik-adik gimana ya? Kayak biasa ya, masih inget dong jargonnya apa? Kalau Kak Dea tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya? Benar, luar biasa, fantastis, yes, 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 yeay gitu ya. Oke, Kak Dea mulai. Harus dengan semangat dan juga senyuman. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Masih kurang seru. Ayo, lebih lagi semangatnya. Kak Dea tanya sekali lagi ya. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, hari ini semuanya udah semangat banget untuk IMPA Online. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman dan juga ibadah kita secara keseluruhan, mari kita satukan hati kita, pikiran kita untuk dapat bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik, lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, seperti biasa, untuk mengawali ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA dengan penuh semangat dan juga gembira. Ayo bangkit berdiri, jangan males. Oke, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, Kak Dea persilakan untuk duduk kembali. Nah, oke. Sudah duduk semuanya? Oke. Untuk membuka ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam doa pembuka kita kali ini akan dibantu oleh adik Tania dan juga Mama. Adik-adik semuanya, silakan kita ambil sikap berdoa.
Bagaimana tuh sikap doa? Kak Dia mau lihat dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau beribadah. Lindungi, sertai ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Biarlah pujian kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, walaupun ibadah kita kali ini masih dalam kondisi online, namun kita harus tetap ceria dan semangat dalam memuji Tuhan Yesus ya. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 177 di Pintumu. Musik! Pakai gerakan ya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuk. Sekali lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuk. Adik-adik, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan kembali dengan pembacaan Mazmur dari Mazmur 27 ayat 6. Sebelumnya, adik-adik menyiapkan Alkitabnya, Alkitab yang beneran ya, yang seperti ini. Jangan Alkitab yang ada di HP, nanti nggak konsen. Oke? Oke. Papa dan Mama bisa membantu untuk membacakan ayat Alkitab ini. Ayat yang tercetak keluar dibaca oleh laki-laki dan ayat yang tercetak ke dalam dibaca oleh perempuan. Mazmur 27 ayat 5, Kak Dea akan membantu membacakannya. Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Untuk menyambut firman Tuhan tersebut, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Musik! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dibimbing untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik dan benar. Bagaimana sikap berdoa yang baik adik-adik? Ikutin kakak ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak-Mu, kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, karuniakan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dipimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap sedia. Amin. Nah adik-adik semua, sekarang waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa minta didampingi sama papa atau mama ya. Sekarang dengarkan Kak Ica akan membacakannya buat kita semua. Bacaan kita hari ini diambil dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Ajaria bin Hilkia, bin Salum bin Zadok bin Ahitub, bin Amaria bin Azria bin Merayot, bin Jeraya bin Uzi bin Buki, bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan hari ini buat kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita sudah membaca tadi firman Tuhan dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Dan judul cerita kita di pagi hari ini adalah Aku bercerita tentang ajaran Yesus. Adik-adik,
Adik-adik semua pasti tahu ini buku apa ya? Nah, ini adalah Alkitab. Dan adik-adik semua di rumah pasti punya Alkitab. Atau papa dan mama pasti punya Alkitab. Dan Alkitab ini berisi firman Tuhan. Kalau kita sering rajin membaca Alkitab, nah itu sama dengan artinya kita juga sedang belajar firman Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan tidak boleh hanya satu kali saja atau tidak hanya pada hari Minggu. Adik-adik di rumah juga bisa membacanya setiap hari. Karena dengan rajin membaca Alkitab, kita akan mengerti maksud atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebab di dalam Alkitab semua mengajarkan tentang kebaikan, tentang kasih. Kasih kepada siapa ya? Kasih kepada Tuhan kita Yesus, kasih kepada papa dan mama atau keluarga, dan kasih kepada sesama kita manusia. Jadi dengan sering kita membaca Alkitab, itu artinya kita sudah belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kasih dan kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik ingat nggak lagu dari sebuah kidung ceria, Yesus sayang padaku? Coba kita nyanyikan sama-sama ya. Ikuti Kak Ica. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, dari nyanyian kita ini kita bisa mengerti dan memahami bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab mengajarkan kita tentang kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang selalu sayang kepada kita semuanya. Nah, adik-adik semua masih tetap semangat ya untuk mendengarkan cerita Kak Ica pagi hari ini. Nah, hari ini kita juga belajar dari seorang tokoh bernama Ezra. Ezra ini adalah seorang dari keturunan Harun. Ezra banyak belajar firman Tuhan, seperti Taurat Tuhan yang diterima melalui Musa. Jadi, Ezra suka membaca buku-buku yang berisi tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya ya Kak? Supaya kita dapat menjadi pemberita firman Tuhan. Sedangkan kita masih kecil-kecil. Nah adik-adik, jangan salah. Untuk menjadi pemberita firman Tuhan tidak harus selalu melalui khotbah saja. Tetapi bisa kita tunjukkan melalui sikap hidup kita setiap hari. Bagaimana kita selalu setia dan taat untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih ibadah online di rumah, tapi kita tetap semangat untuk beribadah memuji Tuhan. Kita juga bisa menunjukkan sikap kita dengan selalu mendengarkan nasihat papa dan mama. Kita bersyukur bahwa papa dan mama dipakai Tuhan menjadi alat untuk menasihati kita,
membimbing kita sehingga kita bertumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Begitu juga kita bisa menunjukkan sikap kita melalui tutur kata kita kepada setiap orang, kepada siapa saja, untuk selalu berkata jujur, tidak suka berbohong. Kita juga bisa menunjukkan sikap kita dengan selalu rajin belajar, mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah, sehingga kita bisa memperoleh nilai yang bagus dan memperoleh prestasi yang bagus. Nah, itu hal-hal yang dapat kita lakukan adik-adik. Melalui sikap kita, kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah pemberita firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik, Ezra juga seorang pemimpin Yahudi yang saleh. Ezra pulang berangkat dari tanah pembuangan di Babel menuju ke Yerusalem, dan Ezra bisa pulang ke Yerusalem semua adalah karena pertolongan Tuhan, di mana Tuhan sudah memakai Raja Artasasta yang memberi izin kepada Ezra untuk bisa kembali pulang ke negerinya di Yerusalem. Jadi adik-adik, dengan tekad yang besar, Ezra menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya bangsa Israel, tujuannya untuk menegur atau menasehati bangsa Israel supaya kembali bertobat, kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Karena Ezra yakin dan percaya kalau bangsa Israel mau bertobat, maka Tuhan akan selalu menopang dan memelihara kehidupannya, juga akan memberkati bangsanya Israel. Nah, adik-adik semuanya, kita bisa belajar dari Ezra. Sekarang, apakah kita mau atau bersedia dipakai Tuhan menjadi alatnya seperti Ezra dan menyampaikan firman itu kepada orang lain? Dan kita juga harus hidup saling mengasihi seperti Tuhan yang selalu mengasihi dan sayang kepada kita, maka kita juga akan selalu membagi kasih itu kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ica. Mari kita hidupkan firman itu agar menjadi kehidupan kita sehari-hari, agar kita hidup dalam firman Tuhan. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Semua yang Tercipta. Kali ini harus pakai gerakan ya, harus semangat, oke? Oke, musik. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di
seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami hari ini supaya kami menjadi pemberita firman Tuhan dan supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata kami, dimanapun kami berada. Berkatilah kami Tuhan, supaya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam keseluruhan hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Berkatilah papa dan mama kami, juga semua keluarga kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan bagi mereka, serta berkatilah pekerjaan tangan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Berkatilah Tuhan semua usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi COVID-19 ini. Juga pelaksanaan vaksin di semua daerah, sehingga semua masyarakat Indonesia akan memperoleh kekuatan serta kesehatan dan bisa melawan COVID-19 ini. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang sakit di rumah sakit, mereka yang terpapar COVID, kiranya Tuhan beri kesembuhan agar mereka kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, buat para pendeta kami dan semua majelis. Berkatilah Tuhan penata layanan yang dilakukan sehingga pertumbuhan iman jemaat-Mu semakin terpelihara, dan berkatilah semua jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Berikanlah itu Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, kini sudah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diantarkan langsung ke gereja atau ditransfer melalui bank dari gereja ataupun aplikasi virtual yang lainnya. Untuk itu adik-adik, mari kita bernyanyi persembahan dari lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Musik! Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik semuanya, mari kita antarkan persembahan kita dengan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Elo. Mari kita satukan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik semuanya, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah. Untuk itu, mari kita menyanyikan satu lagu pengutusan, yakni Kita Harus Membawa Berita. Musik!
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Tadi kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas membuat gambar Alkitab. Alat dan bahan, pertama kertas, pensil atau pensil warna, penghapus, penggaris, dan spidol. Cara membuatnya, adik-adik, hari ini kita akan menggambar Alkitab. Supaya lebih semangat, maka adik-adik lebih baik didampingi mama papahnya. Ambil kertas dan buatlah gambar Alkitab seperti contohnya. Lalu beri tulisan Alkitab dan gambar salib.
Jika sudah selesai di bagian bawah, kertas tulisan, tulis nama dan umur adik-adik lalu difoto ya. Foto aktivitasnya langsung kirim ke kakak Layan supaya minggu depan dapat ditayangkan. Selamat beraktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, saat ini kita telah selesai beribadah. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang sangat luar biasa kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami telah menyanyikan lagu pujian. Tuhan tolong Engkau memberkati kami agar kami dapat menjadi firman-Mu yang hidup. Berkatilah kami Tuhan dalam kehidupan kami seminggu ke depan agar kami anak-anak-Mu dapat menjadi firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya seperti biasa dong. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Kak Dea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung, tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa Kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Yeay! Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah dihias, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021. Dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak Layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan Paskah kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan dua teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya. Kak Dea tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik semuanya, hari ini ibadah kita sudah selesai. Hore! Adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh setiap hari berdoa, bernyanyi memuliakan nama Tuhan, dan juga membaca Alkitab bersama kakak, adik, mama, papa, atau siapapun juga boleh. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Dalam masa pandemi saat ini, kita harus yang pertama, menggunakan masker. Maskernya yang menutupi hidung dan mulut dengan sempurna. Yang kedua, apa adik-adik? Iya, cuci tangan, disinfektan dengan spray-spray, semprot-semprot. Nah, jangan lupa juga untuk menjaga pola makan serta berolahraga dan tidur yang cukup.
Oke adik-adik, Kak Dea rasa udah itu semua. Kak Dea pamit undur diri dan sampai jumpa di IMPA Online minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. See you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.